warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda, mahasiswi dari STKIPN Indramayu, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen berbasis sekolah di SMP NU Tanajar Kidul. Saya akan memaparkan hasil observasi kami di SMP NU Tanajar Kidul tentang manajemen berbasis sekolahnya. Yang pertama ada hakikat manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada institusi sekolah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan yang bersangkutan. Lalu strategi penerapan MBS. Nah, strategi penerapan MBS ini secara etimologi, definisi awal strategi itu digunakan dalam ranah militer. Seiring berkembangnya zaman, kata strategi digunakan secara meluas di seluruh bidang. Salah satunya dalam ruang lingkup pendidikan seperti itu, dan strategi adalah upaya terencana dan sudah diterapkan secara sengaja untuk melakukan manajemen berbasis sekolah agar dapat meningkatkan mutu sekolah yang bersangkutan secara efektif dan efisien seperti itu. Nah, dalam prosedur penerapan MBS ada strateginya, yaitu yang pertama itu persiapan mengenai sosialisasi MBS. Jadi sebelum dilakukan proses dalam manajemen berbasis sekolah, konsep ini sudah disosialisasikan kepada stakeholder seperti warga sekolah, orang tua siswa, dan komite sekolah. Adanya sosialisasi ini berguna untuk orang tua siswa atau membangun atau menyelaraskan persepsi dan pemahaman mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, hal ini perlu dilakukan oleh kepala sekolah agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika MBS itu dijalankan seperti itu. Lalu yang kedua itu ada menyusun tim pengembang mutu sekolah. Setelah sosialisasi berjalan sesuai rencana, selanjutnya adalah membentuk atau menyusun tim pengembang mutu sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pakar atau ahli yang menguasai manajemen berbasis sekolah seperti itu. Yang kedua ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini kepala sekolah beserta tim pengembang itu melaksanakan pengumpulan informasi peningkatan mutu setelah data sudah ada seperti itu. Nah, yang ketiga itu tahap evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan dua tahap di atas, selanjutnya pada tahap ini dilakukan proses evaluasi dan tindak lanjut. Aktivitas evaluasi ini dapat dikategorikan ke dalam dua jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Seperti jangka pendek itu biasanya dilaksanakan setiap semester, di mana memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang dijalankan. Sedangkan evaluasi jangka panjang itu dilakukan setiap akhir tahun, di mana ada tujuan yang harus dipahami, yaitu untuk mengetahui perkembangan program peningkatan mutu, apakah sesuai sasaran yang ditetapkan. Setelah itu, proses evaluasi ini menghasilkan suatu data di mana akan mengetahui kekuatan atau kelemahan program yang sudah dijalankan untuk diperbaiki pada tahun selanjutnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam observasi kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pengamatan sekolah secara langsung. Dan subjek penelitian dari observasi kami ini ada 4 subjek. Yang pertama itu ada Bapak Ahmadi SPDI selaku kepala sekolah dari SMP NU Tanajar Kidul. Yang kedua ada Bapak Aminuddin. Nah, yang kedua ada Bapak Aminuddin selaku bendahara di SMP NU Tanajar Kidul. Yang ketiga ada Ibu Nurul selaku guru SMP NU Tanajar Kidul. Yang terakhir atau keempat ada 6 siswa, yaitu 2 siswa dari kelas 7, dari kelas 8, dan 2 siswa dari kelas 9.
Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari observasi kami, yaitu kami berpedoman pada lembar pengamatan observasi yang sudah disediakan sebelumnya. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, diperoleh data seperti SMP NU Tanajar Kidul ini sudah memiliki aspek program pengajaran dan administrasi kesiswaan secara penuh. Nah, pada aspek administrasi kepegawaian diperoleh data di mana dari 13 aspek yang diamati hanya 2 aspek saja yang ada bukti konkret, sisanya belum ada. Yang ketiga, pada administrasi keuangan, dalam 6 aspek yang diamati hanya 2 yang belum tersedia, sisanya sudah memenuhi atau sudah tersedia secara standar. Nah, yang terakhir, pada administrasi kelengkapan barang, hampir semua aspek dan tersedia, hanya 1 aspek yang belum memenuhi kriteria. Pada hasil dari simpulan wawancara bisa disimpulkan seperti pada poin pertama itu pada output pendidikan SMP NU Tanajar Kidul sudah berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua itu dalam input pendidikan di mana ada 6 pertanyaan yang kami ajukan, hampir semuanya berjalan sesuai tujuan. Yang ketiga, pada bagian tahap pelaksanaan MBS, SMP NU Tanajar Kidul sudah melakukan proses pelaksanaan MBS dengan menerapkan strategi alternatif yang diharapkan mampu meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang terakhir, pada bidang fungsi, pada tahap fungsi yang didesentralisasikan sekolah yang kami observasi ini memasukkan muatan lokal berupa mata pelajaran fikih, bahasa Arab, Al-Quran hadis, dan ke-NU-an. Lalu dalam segi fasilitas sekolah ini termasuk sekolah swasta ya, yang bebas mengelola apapun, tidak ada batasan seperti sekolah dalam negeri tuh, seperti sekolah-sekolah negeri. Yang hasil dari pembahasan yang saya paparkan bisa disimpulkan dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMP NU Tanajar Kidul ini telah terlaksana dengan baik karena proses pembelajaran, pengelolaan kurikulum, pengelolaan ketenaga kerjaan, fasilitas, keuangan, membangun hubungan baik sekolah dengan masyarakat sekitar itu sudah melaksanakan evaluasi sekolah. Program ini sudah berjalan dengan baik di sekolah ini. Maka dari itu kami simpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah di SMP NU Tanajar Kidul sudah terlaksana dengan baik. Jadi dari pemaparan yang saya paparkan dapat disimpulkan hasil observasi dari temuan kami yang melaksanakan observasi langsung di SMP NU Tanajar Kidul itu, kegiatan di SMP NU Tanajar Kidul ternyata dalam manajemen berbasis sekolah itu sudah terlaksana dengan sangat baik. Dan dalam tenaga pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah itu mengadakan workshop pendidikan, kesiswaan yang tertata dengan baik, manajemen hubungan sekolah yang sudah terlaksana dengan baik dengan masyarakat sekitar untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Ketahui juga sekolah yang kami observasi SMP NU Tanajar Kidul ini merupakan sekolah swasta yang sangat maju. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah di SMP NU Tanajar Kidul sudah berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai hasil observasi kelompok kami di SMP NU Tanajar Kidul mengenai manajemen berbasis sekolah. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.